mobil SUV listrik di kelasnya nih semakin panas di Indonesia. Dan gua di belakang gua nih ada kedatangan mobil BZ4X Touring. Tapi mobil ini bisa ngalahin nggak ya di sekelasnya? Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi bersama gua Steven. Dan kali ini kita bakal review first impression dari mobil BZ4X Touring Battery EV. Dan kali ini kita nggak bawa driving karena tentunya kita lagi di Gias 2026. Nah, sebelum gua masuk ke dalam nih, gua kasih tahu dulu kompetitornya dari Ioniq 5 dan Kia EV6. Daripada lama lagi, langsung aja kita review. Nah, kita lihat dari tampak depannya nih. Tampak depannya mobil ini sangat futuristik dan sangat cantik sekali. Dan tentunya Toyota mengambil konsep dari Hammerhead Shark Face, yang artinya mobil ini emang mau ngikutin kayak muka hiu. Tapi emang sekilas mukanya kayak hiu sih. Nah, lanjut ke bawah nih. Pasti kalian lihat mobil ini kenapa nggak ada grillnya, karena balik lagi ini mobil EV. Dan ini sangat solid banget ya. Kalian tidak dapat grill yang seperti mobil ICE pada umumnya. Dan lanjut di sini kita mendapatkan sensor dan DRL yang seperti konsep BZ4X seperti biasa dengan full LED dan juga sensor di sini. Plus tambahan ada kamera juga karena mobil ini sudah menggunakan Toyota SmartSense. Sekarang lanjut ke samping. Let's go. Nah, sekarang kita di sampingnya nih. Di sampingnya mobil ini sebenarnya cukup tinggi dan cukup gede juga ya. Karena pertama nih, gue bakal kasih tahu dimensinya dulu nih. Dimensinya untuk panjangnya 4.830 mm. Lebarnya 1.860 mm dan tingginya 1.675 mm. Nah, tadi kan kita udah ngomongin si dimensinya. Nah, sekarang kita lihat dari sampingnya, looks-nya gimana dulu sih? Kita lihat di sini dekat spion, kita dapat tarikan garis yang simetris sampai belakang yang membuat mobil ini tetap konsisten menganggap kalau mobil ini futuristik dan juga tetap sporty. Nah, nggak cuma itu, kita udah dapat si roof rail yang bisa ngangkat beban sampai 80 kilo. Ya, kalau buat touring sih itu oke banget. Lu mau bawa sepeda, bawa tas juga, koper semuanya masih aman. Nah, lanjut kita lihat yuk buat si over fendernya nih. Nah, buat mobil ini sebenarnya dia menggunakan warna two tone dari skid plate silver yang ada di sini. Nah, kalau buat over fendernya itu dia sudah menggunakan kayak hitam doff gitu, berarti kayak black doff. Nah, ngomongin over fender pastinya juga kita harus ngomongin si bannya juga nih. Nah, untuk bannya nih, bannya udah menggunakan Dunlop dengan 235/50 ring 20, yang ring 20 sih menurut gue udah gede ya untuk mobil seukuran begini. Nah, lanjut kita lihat velgnya. Velgnya ini sebenarnya nggak terlalu banyak kayak banyak ornamen gitu. Dia simple aja tapi tetap dapat elegan dan sportnya. Karena di sini dia menggunakan black doff sama seperti over fendernya. Jadi setelah kena silver, bawahnya jadi kayak full hitam. Sekarang kita lanjut ke belakang karena kita udah ngomongin full sampingnya. Nah, sekarang kita di bagian belakang yang menurut gua cantik banget dan sangat sporty. Seperti biasa di YouTube gue selalu ngomong gue sangat suka stop lamp yang bold. Dan kita lihat di sini dia sudah menggunakan LED light bar yang dari ujung sampai ujung benar-benar full nyala. Dan kita lihat di sini yang membuat dia unik, malah sekarang logo Toyotanya kecil. Biasanya di belakang gede nggak sih? Dan juga agak menonjol, tapi ini dia agak ke dalam sedikit. Tapi itu masalah kecil, nggak usah dipikirin. Lanjut, untuk di atasnya kita mendapatkan spoiler dengan two tone. Kalau di sini kita dapatnya black glossy dengan skid plate yang silver tadi. Lanjut ke bawah nih. Ke bawah kita fendernya lumayan dia agak rugged, seperti rugged SUV, dan menunjukkan kalau mobil ini benar-benar SUV plus touring. Nah, di sini kita dapat sensor, kamera, dan tentunya mobil ini sudah dikombinasi dengan Toyota SmartSense. Sekarang kita bakal ngomongin si jantung mobil ini, yaitu mesinnya. Nah, sekarang kita ada di jantung mobil ini yang menurut gue untuk mobil sekelasnya ini cukup kencang karena mobil ini sudah AWD tentunya. Dan juga nih Sobat Setir, buat range mobil ini bisa sampai 585 km untuk sekali cas. Dan ngomongin ngecas, mobil ini dari 10 sampai 80% cuman butuh 28 menit. Ini sih gue nggak bohong, emang bukan buat orang mendang-mending, ini mobilnya benar-benar premium dan oke banget. Nah, sekarang kita bakal ngomongin sebenarnya performance-nya gimana, karena kan gue ngomong bilang kenceng di kelasnya. Nih, untuk performance ya, tenaga mobil ini itu bisa mencapai 375 HP dengan torsi 200
68 Nm yang menurut gua itu malah kelasnya udah masuk kayak 6 silinder turbo. Ya bener-bener kayak mobil sport. Dan jadi menurut gua untuk mesin listrik yang karena AWD dan performanya segede itu, jadi udah cukup banget. Dan juga lu kalau mau bawa beban yang banyak juga masih oke banget. Sekarang kita lihat interiornya, kan udah lihat luarnya nih, masa interior nggak dicek? Ya udah, kita cek. Let's go. Yes, sekarang kita udah masuk di row kedua dan buat first impression nih, gua suka banget karena mobil ini udah full dark dari plafonnya, dari door trimnya, semuanya bener-bener hitam sampai handle gagang pintunya pun hitam. Nah, setelah itu kita ngomongin si legroom ya, walaupun nyaman kalau sempit buat apa kan. Nah, kalau legroom nih dengan tinggi 175 cm, gue dapat 5, 10. Oh, lebih satu lah. Ya, mungkin sekitar 10 jari atau 11 jari. Nah, kalau headroom nih, ini aduh, bentar ya. Oh, ini 2,5 atau 3 jari. Jadi sebenarnya ya cukup oke di kelasnya karena dia juga ground clearance-nya juga oke banget. Dia 212 mm, gue lupa omongin tadi. Nah, kita bakal ngomongin si joknya dulu nih. Joknya ini menggunakan kulit sintetis, tapi menurut gue masih oke dan dia nggak gampang bau kena keringet nggak sih? Biasanya kan jok tuh bau keringet ya. Nah, ini tuh enggak karena dia menggunakan kulit sintetis. Dan tentunya mobil ini udah mempunyai 3 titik seat belt, jadi pastinya lebih aman dan Isofix. Jadi kalau buat keluarga emang cocok banget mobil ini. Nah, untuk di bagian belakang fiturnya sebenarnya ini panoramic sunroof juga udah dapet. Dan di sini sebenarnya nggak terlalu banyak, dia simple aja tapi full black minimalis. Di sini kita dapat 2 arah sembur AC yang kita bisa kontrol. Nah, di belakang tuh nggak banyak. Cuman dia juga kasih untuk pocket di bagian kanan, di bagian kiri, dan juga terakhir di tengah sini ada storage dan juga untuk cup holder. Bukan storage sih, lebih tepatnya 2 cup holder dan juga phone holder. Sekarang kita lanjut ke depannya. Let's go. Nah, sekarang kita di dalam row pertama mobil ini. Buat first impression gue, kita lihat dari dashboardnya ini sangat premium dan juga dia menggunakan soft touch dan juga jahitan. Jadi emang kalian lihat nih dari dashboard atas sampai bawah tuh tetap menggunakan soft touch. Tapi emang kalau bagian bawahnya itu bukan model jahitan, tapi yang atas jahitan. Nah, yang membuat mobil ini sangat ikonik yang gue lihat nih adalah instrumen clusternya, karena beda banget kayak mobil-mobil Toyota yang biasanya. Nah, untuk instrumen clusternya dia sudah menggunakan 7 inch dan mobil ini tuh sangat mirip dengan mobil Peugeot karena dia menggunakan instrumen cluster yang kasih lihat kita pandang lurus, bukan yang di atas setir yang di bawah, tapi agak bawah ya. Nah, tapi bagi gua ini agak sedikit menutupi jalan, tapi hanya sedikit yang nggak banyak banget. Jadi oke aja, dan menurut gue ini termasuk yang ikonik. Nah, sekarang kita bakal bahas duduk gua dulu. Di row kedua dia nggak terlalu meluk, tapi di row pertama ini sangat meluk karena mobil ini joknya juga udah menggunakan semi bucket yang emang kalian bisa lihat di sini ada bantalan yang memeluk badan kita, dan tentunya kulitnya masih sama menggunakan kulit sintetis. Nah, untuk duduknya nih jujur gue ini pas banget dengan tinggi 175 yang tadi gue bilang. Ini pas banget, kaki gue kena gasnya pas, remnya gas dan nyaman. Tapi di gue tuh setirnya kecil banget. Tapi itu balik lagi ke preference penonton lu gimana. Dan ini gimana nih sobat setir, bagi kalian kecil nggak nih? Tapi kalau gue bagian agak kecil. Dan untuk bahannya sebenarnya bahannya oke, dia menggunakan kulit dengan jahitan yang rapi banget, gak ada benang keluar, bener-bener kerasa premium dan kerasa mobil mahalnya. Nah, sekarang kita bakal ngomongin si head unit mobil ini. Head unit mobil ini mempunyai 2 knob dari kiri sampai kanan. Yang kiri dan kanan ini adalah 2 kontrol AC dengan head up digital. Jadi kalian bisa lihat derajatnya di dalam knobnya. Canggih banget dan futuristik banget. Dan tentunya dia juga diberikan 2 button lagi. Nah, buat layarnya ini tentunya juga sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Nggak cuma itu, mobil ini juga sudah ada 360 kamera dan pastinya sudah terhubung dengan Toyota Smart Connect, yang artinya kita bisa melihat mobil ini di mana atau info-info dari aplikasi Android kalian atau iOS kalian. Nah, tentunya mobil ini kan premium, masa audio nggak premium? Nah, audionya sudah menggunakan JBL, bos. JBL. Jadi ya udah, lu kalau mau audio, mobil ini juga tadi gue coba untuk kedepannya juga oke banget. Nggak terlalu bising dari luar. Gue tutup di dalam gas ini
mobil ini tetap kedap walaupun di luar agak basic. Nah tentunya mobil ini peduli juga nih dari passenger sampai si drivernya karena dia sudah diberikan dual wireless charging dari kiri dan kanan juga bisa. Oke lanjut. Nah di bagian sini yang menurut gue sangat unik yaitu dia juga punya rotary atau punya knob di bagian shifternya. Pasti kalian bingung kan? Nah gue ajarin nih, untuk bagian P-nya kalian tinggal pencet. Tapi untuk bagian ke R, mau mundur atau bagian D, itu tinggal diputar ke kanan atau ke kiri. Dan N-nya itu di tengah rotarinya, kalian pencet. Menarik banget kan? Nah sekarang kita lihat buttonnya. Di buttonnya ini ada Eco Mode, Traction Off, ada X Mode. Nah X Mode ini sangat menarik karena dia adalah buat pekontrol yang AWD sama FWD atau si LWD-nya. Emang mobil ini sangat canggih dan khusus buat touring. Oke, lanjut. Di sini juga ada 360 view, lalu ada automatic hold dan juga electric parking. Nah, ngomongin si konsol tengah nih. Ternyata konsol tengah di bawah pun ada dan emang cukup luas ini. Jadi kalian bisa taruh tas, HP atau barang-barang itu juga masih aman. Oke, sisanya ini kita dapat 2 cup holder. Nah, tentunya juga dia berikan konsol tengah yang cukup besar. Kalian bisa lihat ini. Dan dari kiri bisa dibuka, dari kanan bisa dibuka. Seperti yang gue bilang, sangat peduli dengan passengernya. Nah, terakhir nih, buat fitur di mobil ini, tentunya mobil ini sudah mempunyai panoramic sunroof yang di atas ini. Jadi dari depan sampai belakang tetap bisa lihat cahaya yang di atas. Oke, sekarang kita ke depan. Let's go. Nah, akhirnya kelar juga buat first impression mobil BZ4X Touring, dan mobil ini dibanderol mulai dari 889 juta yang menurut gue sebenarnya cukup oke dengan harga dan diberikan fiturnya. Nah, sekarang gue rating mobil ini mungkin kalau gue nggak lihat harga mungkin 9 karena gue nggak terlalu kaya, tapi buat sisanya ini oke banget. Dan menurut kalian gimana buat mobil BZ4X Touring ini? Nanti komen di bawah ya. Oke, mungkin sekian aja dari video kali ini. Jangan lupa buat like, comment, subscribe Setir Kanan YouTube kami, dan juga follow Instagram dan TikTok @setirkanan_official. Oh ya, kalau kalian mau cari berita otomotif dan juga beli mobil bekas harga cerdas, langsung aja ketik www.setirkanan.co.id. Gua Steven. See you di next video selanjutnya. Salam Setir Kanan. Pisau. Oke. Lu bully gue ya? Bener ya? Nggak terlalu bising dari luar tapi tetap road noise-nya kedengeran. Lah, tapi kan gue nggak coba ya.